Indahnya Ramadan masih terus menemani Anda dan tadi kita berbincang dengan Ibu Resi di Tasikmalaya yang bertanya tentang bagaimana ini untuk bisa menyikapi kenaikan harga pangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ustadz Abdul Muttalib tadi sedang menjelaskan, kita lanjutkan Ustadz. Ya, jadi pembukaan kota Mekah itu bukan karena alutsista atau karena semangatnya para sahabat ya membuka kota Mekah, bukan. Ya. Tetapi justru karena faktor eksternal, di mana masyarakat Mekah itu sudah boring sekali dengan konglomerasi Abu Sufyan, barang-barang mahal dan lain sebagainya. Karena itu mereka berdoa, ya Allah datangkan Muhammad ke kota Mekah, ya Allah datangkan Muhammad ke kota Mekah. Itu sebabnya penaklukan kota Mekah bukan hanya diberikan kemenangan, tetapi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi bukan hanya al-fath, bukan hanya kemenangan, tetapi apa? Orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu amat sangat memberikan kemudahan-kemurahan. Yassir wala tu'assir. Basyir wala tunafir. Mudahkan urusan orang, jangan persulit. Bahagiakan orang, wala tunafiru. Jangan berikan sesuatu yang tidak optimistik. Iya, jadi dari pemerintah harus memang berupaya keras untuk bisa memberikan kemudahan. Itu dari sisi pemerintah. Iya. Historis dari sisi masyarakat. Nah. Zaman Ali bin Abi Thalib pun sama. Kebutuhan mahal luar biasa. Demonstrasi besar-besaran betul. Masyarakat demo, Ali dulu kepemimpinan Abu Bakar nggak begini. Apa jawab Ali? Masalahnya waktu Abu Bakar memimpin, rakyatnya saya. Nah, masalahnya sekarang rakyatnya Anda semuanya, gitu. Nah, jadi mesti ada kombinasi yang padu padan ya, antara dari sisi state, government, dan people. Iya, oke. Jadi bukan hanya saling meminta dari masyarakat hanya meminta pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan, tapi juga sebaliknya ya, semua saling bekerja sama. Oke, Ibu, itu tadi jawaban untuk Ibu Rensi di Tasikmalaya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya Ibu ya. Ya, baik. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Kiai Sumarno deh mungkin menanggapi bagaimana? Bisa juga menjawab dari pertanyaan Ibu Resi tadi. Memang Rasul pun sudah memberikan satu gambaran ketika tadi harus ada balancing antara pihak otoritas yang terkait dengan masyarakat. Bagi kita umat Islam sebagai rakyat umpama terutamanya, kulu wasrobu wala tusrifu. Disuruh kita makan, suruh kita minum, tapi jangan berlebihan. Penyakit berlebihannya ini ketika Ramadan ini yang menjadi bahaya. Ya, mau berbuka berlebihan, kemudian sahur juga berlebihan. Ya. Seyogianya kita makan yang menjadi kebutuhan kita. Ya, jangan makan yang di luar dari kebutuhan kita. Seumpama harga daging melonjak seperti tadi sampai 150.000. Bisa kan kita ganti selain daging? Apa orang mati kalau nggak makan daging? Kan enggak. Nah ini kan yang harus kita juga lihat situasionalnya. Semuanya tergantung kita yang manage lah. Maka kita harus menerima kondisi keadaan semacam ini dengan penuh kesabaran, ketulusan. Di balik itu pun para pihak yang terkait juga harus memikirkan. Kepada siapa? Kepada rakyatnya. Jangan sampai nanti seperti yang terjadi pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya Ali ketika itu berkata, ya saya rakyatnya menerima. Ya kalau sekarang nggak semua rakyatnya kayak Ali. Oke, Ustaz Lestari nih bisa menambahkan pendek aja, singkat saja Ustaz. Ya dari sisi kita barangkali masyarakat Ramadan ingin mendirect kita untuk lebih tertarik dari junk food ke real food. Tapi tidak hanya berhenti di situ, dari real food ke spiritual food, ya kan? Bahwa tidak berhenti sampai ngurus makanan, tapi ada spiritual food. Ada banyak jamuan Tuhan di bulan ini. Baca Al-Quran, tarawih, tahajud. Itu hidangan-hidangan ruhani yang juga kita harus. Jangan sampai kita bahas inflasi bahan pokok, tapi inflasi iman kita nggak bahas nih. Nah, ini juga penting nih, bulan rohani kita. Tapi saya sepakat betul bahwa ada dua pihak tadi ya. Pihak yang punya otoritas dan dari sisi kita masyarakat untuk tidak lebih konsumtif dan seterusnya dan seterusnya. Iya, jadi saling menyeimbangkan ya Ustadz, karena Islam itu kan selamat dan menyelamatkan. Betul. Dari masyarakat juga menjaga diri, menjaga hawa nafsu secukupnya. Pemerintah juga menjaga kenyamanan, keamanan masyarakat dengan melihat dari kondisi pasar supaya tetap bisa terjangkau dengan pembelian masyarakat. Tapi bicara mengenai menguasai hawa nafsu, bicara mengenai kondisi dengan masyarakat,
salah satu yang terjadi ketika hawa nafsu bergelora adalah ingin beli sana, ingin beli sini. Bahkan ada beberapa hal yang sepertinya belum sanggup untuk dibeli tapi kepingin memiliki juga. Akhirnya apa? Mencari pinjaman. Yang muncul cukup marak sekarang ini adalah pinjaman online. Ilegal. Anda pernah mencoba, Anda pernah merasakan sendiri. Banyak yang ternyata setelah melakukan atau menggunakan pinjaman online ini malah terjebak dengan kondisinya bukan jadi solusi, malah jadi masalah. Nah, ini dia liputannya. Memasuki bulan puasa, kenaikan harga barang kebutuhan pokok kian meningkat. Untuk itu, pengeluaran di saat Ramadan terkadang lebih besar dibanding di bulan-bulan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tergiur menggunakan pinjaman online demi memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi akan kebutuhan mudik atau pulang kampung yang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Namun, tidak sedikit masyarakat yang terjerat pinjaman online hingga tak mampu membayar. Tak sedikit pula yang merasa frustasi bahkan mengakhiri hidup. Bagaimana pandangan Islam mengenai pinjaman online ini? Saya langsung ke Kiai Sumarno Syafi'i kalau begitu, mengenai bagaimana menjaga agar kita tetap bisa tenang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tidak tergiur dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita yang akhirnya malah membuat kita tidak tenang menjalankan ibadah puasa. Kiai. Kasus ini adalah kembali kepada kasus gaya hidup. Gaya hidup tadi yang kelihatannya ingin disanjung, ingin dipuji, ingin pamer. Inilah jadi penyakit yang paling berbahaya. Akibatnya ada pihak tertentu menawarkan solusi, memberikan jalan singkat karena hidup masyarakat sekarang inginnya instan. Jadilah yang namanya pinjaman online. Dan ini juga harus pemerintah membenahi diri. Berbahaya kalau pinjaman online ini marak seperti begini. Iya. Terutama akan membunuh masyarakat. Yang kedua adalah juga akan membunuh perekonomian negara. Sebab dalam pinjaman online jangan kira main, bunga dia tuh besar. Ribanya tinggi. Ya. Kalau sudah yang namanya ar-robi wal murabi pintar. Orang yang memakan riba dan memberikan riba, dua-duanya adalah di dalam neraka. Itu ancaman dalam agama. Artinya jangan kita terbawa arus sekarang ini masyarakat, saya anjurkan di bulan Ramadan jangan terjebak dengan janji manis. Jangan terjebak lagi dengan kata-kata indah. Dengan pinjaman yang mudah Anda dapatkan seketika. Tinggal pencet kami, hubungi kami. Ya kan? Iya. Maaf Mas Bran, saya juga sering Ditawarkan. ditawarkan gitu. Ambil Iya, Ki. iya. Alhamdulillah. Nggak minat di hati Oh saya. iya, gitu. sebentar saya kalau gitu langsung ke Ustaz Hasari. Itu kan kalau bicara mengenai gaya hidup, tapi ada loh orang yang meminjam bukan karena gaya hidup saja, tapi memang karena kebutuhan hidup. Memang nggak punya gitu. Untuk menyambung hidup bagaimana? Iya, tidak dilarang, berhutang tidak dilarang. Ada ayat hutang, bahkan satu ayat terpanjang tuh dalam Al-Quran kita bisa lihat. Cuman sebelum berhutang kita disuruh untuk cerdas berhitung sebelum berhutang. Kira-kira kita bisa selesaikan ini atau tidak? Ya. Atau malah jadi tidak baik ke depannya. Ya. Mampu apa tidak untuk membayar hutang Atau tersebut? tidak membayar hutang itu. Iya. Jangan dikira gara-gara pinjaman online, santai-santai aja. Iya. Nggak dikejar kok, ini kan online. Iya, nggak ada orangnya Nggak gitu ada ya. orangnya. Kalau pinjam sama tetangga dikejar-kejar. Nah, malu. Malu. Ya itulah tadi. Jadi cerdas berhitung sebelum berhutang. Bahwa ini gaya hidup toh. Iya. Bukan kadang-kadang bukan kebutuhan hidup. Betapapun butuh. Nah saya melihat begini. Dari perspektif bahwa kita sebagai orang yang misalnya lebih beruntung daripada tetangga kita, kenapa ada tetangga kita yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, miskin, kelas sosialnya rendah, untuk makan hari ini dia tidak bisa jamin. Maka tugas kita sebagai tetangga juga harus
empati nih. Ya, jadi kita tidak selesai hanya membahas pinjaman online. Karena tadi pertanyaan Mas Ilbram, ada orang yang bukan karena Gaya hidup. tapi memang dia butuh untuk bertahan hidup. Iya. Nah, buat kita nih para tetangganya, kita perhatikan Islam mengajarkan tidak beriman. Kita diragukan kualitas keimanannya kalau ternyata kita tidur dengan nyenyak, tapi tetangga kita tidur dalam keadaan kondisi lapar. Iya. Permasalahannya juga begini. Antara kebutuhan dan kemauan, lebih besar kemauan di dalam kebutuhan. Banyak maunya. Banyak maunya. Oke, kita ke Ustadz Mutali kalau begitu. Ini untuk menjaga, mengatur diri kita supaya bisa menjadi lebih sabar, tidak terburu-buru, tidak menginginkan gaya hidup yang berlebih, berhitung dulu sebelum berhutang. Ya. Bagaimana, Ustadz? Ibnu Qudamah, beliau gurunya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa aslur riba al-isti'arah. Jadi pokok adanya riba itu karena meminjam. Iya. Itu sebabnya seorang muslim ya atau mungkin secara universal. Jadi hidup itu sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Ya, butuh tapi tidak mampu, sabar dulu. Iya. Mampu tapi tidak butuh apalagi. Itu jatuhnya nanti pada gaya hidup. Iya. Nah, saya sepakat bahwa kenapa mereka sampai melakukan pinjaman online dan lain sebagainya. Kalau kita dikaitkan dengan puasa, itu Nabi SAW selama bulan Ramadan, ya, itu buka puasa bersama istri-istrinya hanya di hari-hari genap. Hari genap. Hari genap. Hari-hari ganjil, itu Nabi melakukan buka puasa bersama, bukber. Itu dengan para sahabatnya. Ya, sebelum bukber, satu hari sebelumnya Nabi bilang, nanti kita akan buka puasa bersama di rumahnya Abu Bakar ya. Itu hari ketiga. Kemudian hari kelima siapa? Jadi setiap hari-hari ganjil Ramadan, itu Nabi buka puasa bersama di rumah para sahabatnya. Apa hikmahnya? Silaturahim. Yang kedua untuk mengetahui posisi sahabat, bagaimana keluarganya, bagaimana ekonominya, bagaimana keluarganya. Ya, karena kan kekuatan state itu dimulai dari kekuatan family. Iya. Kan begitu. Keluarga. Nah, sehingga para sahabat gegap gempita betul gitu. Kata Nabi apa? Nanti sebelum bukber tolong siapkan hadiah ya. Kata Nabi, tahadu tahabu. Ya, kalian bertukar hadiah, maka kalian akan saling apa? Mencintai. Iya. Nah, di situ Nabi melihat betul. Ada sahabat yang bawa hadiahnya besar, begitu ya. Ada sahabat yang bawa hadiahnya kecil. Dari situ kelihatan itu. Walaupun yang kecil itu Abdurrahman bin Auf, ternyata itu 12 kilo emas, kilogram emas. Sedangkan yang paling besar itu Abu Lubabah, hanya baut saja gitu. Ya, jadi isinya apa itu kertas. Ternyata dari situ kelihatan mana ekonomi sahabat yang harus menjadi muzaki, mana harus yang menjadi mustahik. Saya kira ini tradisi luar biasa kalau kita bisa memaknai bukber. Bagaimana kita mengetahui, oh ternyata ada tetangga sebelah, Saling membantu ya. Saling membantu. Masalahnya budaya bukber kita malah flexing. Kumpul. Ini malah pamer. Inilah ya. pentingnya. Itulah kenapa Ramadan itu bulan literasi. Ya. Ya, kata ilmu itu terulang 114. 114 itu apa itu Mas Hilbram? Kenapa kata ilmu dalam Al-Quran itu terulang 114? Sekali. Berarti Al-Quran. Iya. Artinya apa? Ini bulan literasi yang luar biasa. Belajar kita semua. Belajar. Iya. Nah, sehingga bukan hanya bukbernya, tapi isinya bagaimana? Jadi kan begini, kebanyakan di antara kita hanya terjebak dengan rutinitas ritualnya. Iya. Memaknai daripada ritual itu sendiri, yang masih kosong dan bahkan dikatakan ya jauh di bawah kekosongan, saya bilang. Sehingga pada akhirnya sampaikan Allah, nggak usah kita bicara puasa, sampai Allah singgung qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatim khashi'un. Kalau betul-betul mereka khusyuk, fokus dalam sholat, ada efek dan dampaknya. Kemudian begitu juga Ramadan, ketika yang namanya orang betul-betul tadi mengerti literatur daripada puasa itu sendiri, maka apa yang menjadi harapan Allah, makanya menggunakan la'allakum, la'alanya litaroji, harapan Allah yang besar kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi pada gilirannya
Habis Ramadan malam takbiran, habis-habisan itu juga. Ya. Mungkin pentingnya acara seperti ini, indahnya Ramadan perlu diperbanyak itu. Nah, Amin. inilah Untuk pentingnya. mengisi literasi itu. Iya, iya, Supaya oke. kita bisa berliterasi. Iya, makna iya, iya, Ramadan iya. itu. Kita lanjutkan lagi nanti pembahasan Asik, ini. asik. Terutama saya ingin melihat dari sudut mental mereka-mereka atau kita-kita yang sudah melakukan pinjaman. Karena banyak yang begitu terjeratnya akhirnya sampai tidak kuat bahkan menghilangkan nyawanya sendiri. Tentunya kita harus bisa mengatur supaya itu tidak terjadi. Seperti apa dan bagaimana? Kami akan segera kembali.